pemirsa, senang sekali saya Nilu Puspa bisa kembali hadir dalam Dialog Makassar hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 yang untuk edisi hari ini kami mengangkat tema bantuan siswa miskin akan ke tempat. Lantas pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana kesiapan pemerintah daerah untuk menentukan sasaran BSM tersebut. Kita akan membahas ini, saya bersama dengan anggota Pokja Pengendali Program Bantuan Sosial, Ibu Diah Larasati. Selamat malam Ibu Diah, sehat hari ini ya? Ya. Saya langsung ke Ibu Diah dulu. Ibu Diah, ini kan ada bantuan siswa miskin. Ya. Sebenarnya kenapa pemerintah kepikiran untuk kemudian mengeluarkan bantuan siswa miskin ini? Oke, ya jadi sebenarnya program bantuan siswa miskin ini sudah merupakan program dari dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama itu sudah cukup lama. Jadi bukan program baru. Bukan program baru. Iya, jadi sudah inisiasi itu berawal pada waktu kita krisis tahun 1998. Waktu itu memang ada beberapa program-program jaringan pengaman sosial. Jadi pada waktu itu belum disebut sebagai BSM, jadi masih disebut sebagai bantuan beasiswa pendidikan saja. Lalu dimulai sekitar tahun 2007-2008 itu sudah disebut dengan bantuan siswa miskin yang memberikan bukan beasiswa ya, kalau beasiswa itu kan berdasarkan prestasi. Kalau untuk bantuan siswa miskin ini memang lebih untuk membantu anak-anak yang berasal dari keluarga yang miskin dan rentan untuk bisa memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan yang sudah dicakup oleh BOS. Jadi kan sebenarnya pemerintah sudah ada bantuan operasional. Ya, kemudian ada banyak bantuan sebenarnya ya. Iya, jadi sebenarnya BOS itu kan sudah sekolah sudah free dari SD hingga ke SMP. Ya. Tetapi mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain seperti untuk biaya transport atau pembelian alat-alat sekolah. Nah, disitulah masuk yang namanya bantuan siswa miskin. Jadi untuk melengkapi dana itu langsung ke siswa ya? Iya. Ini sebenarnya sejak kapan sih program ini berjalan? Sudah ya, kalau dihitung-hitung mungkin lebih dari 10 tahun ya Mbak. Lebih dari 10 tahun? Kalau BSM itu sendiri. Oke, tapi ini gaungnya baru kedengaran. Ini iya, mungkin dulu sebenarnya mungkin sudah ada, cuma banyak yang belum tahu atau belum juga tidak terlalu banyak juga sosialisasinya dan juga jangkauannya juga mungkin kan ada kuota nasional yang setiap tahunnya semakin lama semakin meningkat. Jadi mungkin dulu tidak terlalu banyak. Sekarang sudah lebih banyak lagi menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan rentan. Oke, baik. Ibu Diah, sebenarnya dari tahun ke tahun, kalau sudah 10 tahun diselenggarakan, ada peningkatan setiap tahun nggak untuk penerima BSM ini? Iya, jadi ada peningkatan setiap tahun. Mungkin kalau angka pastinya saya ada, tapi yang mungkin yang cukup signifikan sebenarnya tahun ini. Tahun ini cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya ya? Jadi setiap tahun itu progresinya biasanya naik jumlahnya sekitar 1 juta, 2 juta anak. Nah, untuk tahun ini 2013 itu sebenarnya sasarannya secara nasional awalnya ada 8,7 juta anak, itu untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, MI sampai SMA, MA, SMK. Nah, ada juga bidik misi, tapi itu khusus untuk mahasiswa. Bidik misi? Itu beasiswa prestasi juga, tapi memang khusus untuk mahasiswa universitas. Nah, kalau untuk tahun ini jadi kenaikannya itu double, jadi ada sekarang untuk APBNP 2013 ini pemerintah mengalokasikan untuk 16,6 juta anak. 16,6 juta itu naik dari tahun lalu naik berapa? Kalau tahun lalu kan sekitar 8,7. Sebenarnya tahun lalu 2012 dengan 2013 itu nggak begitu banyak naiknya. Tapi memang di APBNP 2013 ini ada kenaikan 2 kali lipat. Apa memang jumlahnya sudah semakin tinggi angka kemiskinan atau kenapa ya? Jadi sebenarnya kalau untuk BSM ini tidak hanya menjangkau anak-anak yang miskin saja, tetapi juga rentan. Jadi BSM yang 16,6 juta ini sebenarnya hitungannya kalau dihitung secara statistik itu ada sekitar 25%. 25% itu kalau tingkat kemiskinan di Indonesia kan sekitar 11,6, tahun lalu tuh September 11,6%. Nah, paling jumlahnya itu jadi sebenarnya BSM yang sekarang ini itu untuk menjangkau tidak hanya yang 11,6% tadi saja, tapi juga yang rumah tangga yang memiliki anak sekolah yang juga rentan. Jadi ada kemungkinan kalau terjadi shock ekonomi mereka bisa jatuh ke dalam. Itu di backup dengan itu ya. Baik, Ibu Diah, ini terkait dengan tadi Anda sempat menyebutkan bahwa yang diberikan adalah
yang rentan juga ya, Iya. yang dikategorikan miskin dan yang rentan miskin. Nah, ini boleh diberikan nggak sebenarnya kategori atau orang bisa katakan, oh ini miskin dan ini yang rentan miskin yang bagaimana? Iya, jadi mungkin kalau ngomongin teori kemiskinan ini agak lumayan panjang nih Mbak. Iya. Dan kategorinya juga nggak bisa cuma dilihat dengan satu indikator saja. Iya. Misalnya nggak bisa cuma dilihat pendapatan rumah tangga atau keluarga itu setiap bulannya. Karena itu juga harus, kalau untuk di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan itu kami memang mengelola sebuah data namanya basis data terpadu. Itu hasil dari program pendataan pelayanan sosial. Jadi asal muasalnya juga dari sensus penduduk 2010. Okay. Nah, itu ada menggunakan berbagai indikator. Indikatornya itu cukup banyak. Jadi indikator konsumsi sama non konsumsi. Jadi dilihat juga keadaan rumahnya. Ketika rumahnya mungkin lantainya dari semen, lalu juga temboknya, listriknya, penerangan yang dipakai di rumah. Jadi banyak sekali kategori yang dipergunakan. Dan antar satu daerah dengan daerah yang lain mungkin bisa berbeda gitu loh. Jadi bisa berbeda indikator yang dipergunakan untuk menentukan miskin atau iya betul. Cuma kalau di Indonesia ini sebenarnya kategori yang miskin dengan rentan atau hampir miskin itu agak mirip-mirip gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang makanya banyak yang bilang wah nggak tepat sasaran, karena bisa jadi saya dengan Bu Tirta misalnya tetanggaan nih, kita miskin, sama-sama miskin, kok dia dapat saya nggak dapat. Nah, itu sering jadi masalah tuh. Betul, cuma itu juga kan kembali BLSM aja seperti itu betul, jadi masalah. iya. Tapi mungkin kembali lagi bahwa memang nggak bisa juga mengukur kemiskinan itu secara kasat mata. Memang harus ada banyak indikator juga yang dilihat. Tapi indikator teratasnya apa sebenarnya? Sebenarnya kalau itu ada dari ekonomi juga ada, lalu jadi ada beberapa indikator ekonomi, ke konsumsi dan juga non konsumsi juga dari untuk rumahnya seperti apa itu. Jadi sebenarnya tidak ada proporsinya, ada perhitungannya, cuma mungkin bisa beda-beda di masing satu daerah dengan daerah yang berarti lain. bukan sekolah juga yang menentukan ini siswanya bisa menerima? Iya betul, jadi sebenarnya salah satu dengan program BSM ini kami sebenarnya bersama-sama juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Itu kan awalnya BSM ini pengusulannya dilakukan oleh sekolah. Gitu. Jadi kadang-kadang pengusulan oleh sekolah ada baiknya juga, tapi juga ada negatifnya, di mana bisa jadi subjektif gitu kan. Kadang-kadang bisa jadi milih, saya nggak ada siswa miskin, ya udah nih mungkin karena dia kurang rapih aja penampilannya, ya udah kita bisa dimasukkan gitu ya. Jadi kita melengkapi penetapan sasaran yang selama ini sudah berjalan melalui usulan sekolah dengan menggunakan basis data yang ada gitu. Jadi biar lebih programnya juga lebih baik, karena kan sebenarnya kami sama-sama membantu agar program-program penanggulangan kemiskinan ini juga lebih tepat sasaran juga. Baik, kan bantuan ini diberikan untuk siswa SD, SMP juga SMA. Itu mekanisme untuk penyalurannya akan seperti apa? Kalau untuk penyalurannya sendiri itu untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka akan melalui lembaga penyalur yang telah ditunjuk, yaitu Bank Pembangunan Daerah. Jadi ada di seluruh provinsi. Dan kalau untuk Kementerian Agama, karena kalau Kementerian Pendidikan bedanya dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan di pusat langsung. Kalau di Kementerian Agama, lembaga penyalurnya bisa beda-beda di daerah. Ada yang dengan bank, ada juga yang dengan PT Pos. Jadi masing-masing daerah, masing-masing provinsi yang menentukan menunjuk lembaga penyalur dari manfaat bantuan siswa miskin tersebut. Jadi yang dari pusat ini tertransfer ke rekening? Iya, jadi memang idenya itu adalah karena ini langsung ke siswa, jadi untuk Kementerian Pendidikan akan membuatkan setiap anak yang memang sudah dicalonkan dan di-SK-kan untuk menerima manfaat BSM itu akan dibukakan rekening atas namanya sendiri. Jadi sebenarnya ini baik juga untuk mulai belajar mengenai menabung atau financial inclusion juga ya, mengelola keuangan. Jadi nanti akan membuka rekening atas nama masing-masing siswa untuk seluruh anak dari SD sampai SMA SMK. Begitu juga dengan Kementerian Agama, tetapi mungkin lembaga penyalurnya saja yang mungkin agak berbeda dengan Kementerian. Bu Dia, ini kan kalau masuk ke rekening siswa, ini pengawasan bahwa uang itu akan digunakan baik-baik memang untuk sekolah, jangan sampai nanti orang tuanya lagi butuh duit udah dipakai untuk kebutuhan lain, gimana itu? Memang karena kan sebenarnya kalau bantuan, namanya bantuan siswa miskin, mungkin memang dari masing-masing Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama sudah mengatur itu bisa dipergunakan untuk apa saja. Jadi memang disarankan
untuk biaya transport, lalu untuk membeli alat tulis atau kebutuhan-kebutuhan lain yang ada kaitannya dengan pendidikan. Tapi memang ketika uang itu sudah sampai di keluarga, memang kita tidak bisa mengontrol keluarga akan mempergunakannya untuk apa. Tetapi kami juga di TNP 2K pernah turun lapangan, jadi kita turun lapangan ke beberapa daerah. Rata-rata memang yang menerima BSM mempergunakan, keluarga itu mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Jadi walaupun, jadi kami juga percaya bahwa orang tua mungkin orang tua pasti mau yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi mereka memang mempergunakan itu untuk kebutuhan pendidikan. Jadi pengawasannya dari kementerian itu? Memang kita setelah bantuan, karena bedanya dengan apa langsung turun atau bagaimana? Dari kementerian ada juga sistem evaluasi, jadi mereka juga melakukan monitoring juga, baik gitu dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, ada juga melakukan monitoring, dan kalau misalnya ada pengaduan penyalahgunaan dana juga bisa melaporkan hal tersebut ke masing-masing saluran pengaduan yang ada baik di kabupaten, kota maupun di provinsi hingga ke tingkat pusat. Oh gitu, Ibu Dia. Kembali Ibu Dia, untuk yang diberikan ke siswa SD, SMP, SMA itu berbeda nilainya. Itu masing-masing berapa Ibu? Kalau untuk SD dan MI itu nilai manfaat dari BSM adalah 450.000 per anak per tahun. Jadi per semester sekitar 225.000. Itu diberikannya per tahun atau per semester? Untuk tahun ini untuk per semester. Lalu kalau untuk tingkat SMP dan Madrasah Sanawiyah itu 750.000 per anak per tahun atau 375.000 per semester, dan kalau untuk SMA, SMK dan Madrasah Aliyah itu sekitar 1 juta per anak per tahun. 1 juta per anak per tahun, berarti per semesternya 500.000 ya. Ini kan anggaran yang disiapkan cukup besar ya, 7,4 triliun ya. Betul. Itu dari mana anggarannya? Dari pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah ini memang anggaran pendidikan itu naik kan. Untuk setiap tahun itu ada kenaikan dari anggaran pendidikan. Karena sudah komitmen juga dari pemerintah untuk bisa mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk pendidikan. Nah, setiap tahun itu pasti ada trennya adalah ada kenaikan. Nah, jadi sebenarnya yang APBNP 2013 anggaran 7,4 triliun itu memang sudah disiapkan karena memang ada kenaikan dari anggaran pendidikan itu sendiri. Oke, baik. Maaf Ibu Dia, kalau untuk ini tahun ini kapan mulai dikucurkan dananya? Iya, jadi sebenarnya untuk tahun ini dengan adanya tambahan jumlah siswa yang memperoleh BSM, terutama untuk anak-anak yang berasal dari rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial atau KPS, diharapkan untuk segera mendaftarkan diri mereka untuk dicalonkan sebagai penerima BSM. Jadi sekarang ini memang dalam proses pendataan. Jadi kita juga sambil menunggu dari rumah tangga untuk datang ke sekolah, membawa yang memiliki anak usia sekolah, dia datang ke sekolah, lalu didaftarkan sebagai calon penerima BSM, dan setelah itu diharapkan akhir September, awal Oktober sudah mulai ada lagi pengucuran tahap kedua untuk dari manfaat BSM. Berarti Agustus ini masih dalam tahap jadi sebenarnya jadi sebenarnya minggu ini sudah dimulai pembayaran tahap pertama. Jadi ada beberapa tahapan karena kita juga kemarin kan ada libur lebaran, ada libur puasa. Jadi anak-anak belum masuk sekolah. Jadi memang untuk akhir Agustus ini ada pembayaran tahap pertama, tetapi kita masih menunggu. Jadi menunggu anak-anak juga yang dari keluarga penerima KPS datang ke sekolah, sehingga diharapkan September akan ada dan awal Oktober akan ada pembayaran pembayaran lagi. Ibu, mungkin saya minta closing statement Anda dari pemerintah untuk mengajak mungkin masyarakat. Jadi terima kasih, kami berharap agar ya tadi kembali lagi ketika anak-anak itu menerima keluarganya menerima kartu perlindungan sosial untuk segera didaftarkan sebagai penerima BSM, sehingga anak-anak dari keluarga yang miskin dan rentan bisa juga terus bersekolah tanpa khawatir harus drop out atau tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak punya biaya transport dan lain-lain. Dan tentunya karena ini program Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama, kami akan terus berusaha semaksimal mungkin melakukan evaluasi seperti yang tadi disarankan oleh Pak Profesor. Jadi semoga kita bisa saling kerjasama dan koordinasinya juga lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dia atas waktunya hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Dialog Makassar hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013.